Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAK MSA selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSIAK selaku dosen pendamping. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEAK MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dengan Sistem Tanggung Renteng, Studi Kasus Unit Pengelolaan Kegiatan pada Duta Harta Lestari, Kecamatan Banjar. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Lisha Monika Utama, NIM 1817051298, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 pendahuluan, yakni yang pertama ada latar belakang masalah. Salah satu masalah perekonomian yang sering dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang serba terbatas dan umumnya sering didefinisikan sebagai ketidaksanggupan seseorang individu di dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, serta kebutuhan tersier mereka. Dengan kondisi ekonomi serta global yang masih dikatakan suram, menjadikan pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi 4 fase program. Salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri atau UPK DAPM. Selanjutnya, dana amanah pemberdayaan masyarakat DAPM adalah seluruh dana program yang bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan untuk masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan UPK DAPM di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam DAPM merupakan program simpan pinjam kelompok perempuan atau SPP. SPP merupakan kegiatan pemberian pemodalan untuk kelompok perempuan yang di dalamnya mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh Lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM-MP. Kinerja keuangan UPK dilihat dari kemampuan UPK tersebut mengelola dana di mana pengelolaan dana UPK disalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk memberdayakan masyarakat miskin di suatu daerah. Sehingga dalam UPK, efektivitas kinerja keuangan salah satunya dapat dilihat dari target tingkat kolektibilitasnya. Berikut ini adalah kolektibilitas tingkat 5, yaitu menunggaknya lebih dari 6 bulan yang ada di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sampai 2021. Pada tabel di slide dapat dilihat bahwa UPK di Kecamatan Banjar, yaitu UPK DAPM Duta Harta Lestari yang beralamat di Desa Dusun Bajangan, Desa Dencari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah kolektibilitas sangat besar di antara UPK lainnya. Kolektibilitas di UPK Banjar setiap tahunnya mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021. Peningkatan kolektibilitas tersebut disebabkan karena imbas dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan anggota peminjam di kelompok SPP mengalami penurunan penghasilan. Selain itu pula, adanya masyarakat yang dipengaruhi oleh informasi yang tidak benar yang beranggapan bahwa dana ini adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Kemudian, adanya ketua kelompok yang menyalahgunakan wewenang yakni memakai dana kelompok untuk keperluan pribadinya. UPK DAPM Harta Lestari menyusun laporan keuangannya dimulai dari sebuah perencanaan hingga pada tahap pelaporan dan
penanggung-jawaban yang dimana dalam pengelolaan dana tersebut menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng merupakan sistem di mana salah satu anggota kelompok bermasalah seperti tidak bisa membayar pinjaman, maka anggota yang lain akan menanggung atau istilahnya urunan, dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak memakai anggunan jaminan. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pengelolaan dana UPK DAPM yang menggunakan sistem tanggung renteng. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat kolektibilitas UPK DAPM Duta Harta Lestari di antara UPK DAPM lainnya di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, adanya peningkatan kolektibilitas yang terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pada UPK Duta Harta Lestari. Yang keempat, tunggakan yang terjadi dalam pengambilan dana pinjaman modal oleh kelompok SPP kepada UPK disebabkan karena adanya imbas dari pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dibatasi pada pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat dengan sistem tanggung renteng, studi kasus pada unit pengelolaan kegiatan Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apa yang menjadi latar belakang UPK Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar menggunakan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan DAPM atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Yang kedua, bagaimana pengelolaan DAPM dengan sistem tanggung renteng? Yang ketiga, apa dampak pengelolaan DAPM dengan menggunakan sistem tanggung renteng? Selanjutnya, ada tujuan pada penelitian ini, yakni mengetahui latar belakang UPK Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar menggunakan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DAPM. Yang kedua, mengetahui pengelolaan DAPM dengan sistem tanggung renteng. Yang ketiga, mengetahui dampak pengelolaan DAPM dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Baik, berikutnya ada manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian terdapat dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Pada manfaat teoritis dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai judul pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat dengan sistem tanggung renteng, studi kasus pada unit pengelolaan kegiatan pada Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar. Kemudian manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta wawasan mahasiswa mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dana pada UPK melalui sistem tanggung renteng. Selanjutnya yaitu bagi UPK DAPM Duta Harta Lestari, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi yang berguna bagi para pengurus maupun para anggota mengenai pentingnya pengelolaan dana sebagai salah satu organisasi yang sifatnya sosial serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi ke perpustakaan bagi para peneliti ke depannya, serta berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu dari syarat kelulusan. Baik, selanjutnya yaitu pada bab 2 terdapat landasan teori, di mana yang pertama yaitu kajian teori. Pada penelitian ini penulis menggunakan stakeholder teori. Teori stakeholder menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung kepada dukungan daripada stakeholdernya. Teori stakeholder berkaitan erat dengan pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat atau DAPM, yang mana dengan adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terbuka oleh pengurus kepada stakeholder, dalam hal ini adalah masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam organisasi, maka stakeholder akan mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi
dan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap organisasi. Selanjutnya, kajian teori lainnya yakni yang pertama, unit pengelolaan kegiatan UPK, dana amanah pemberdayaan masyarakat DAPM atau Mandiri Pedesaan MP, pengelolaan dana DAPM, simpan pinjam kelompok perempuan, modal usaha, kredit usaha, dan sistem tanggung renteng. Baik, selanjutnya ada penelitian yang relevan pada penelitian ini, yakni yang pertama, Siti Mukaromah 2014, yang menghasilkan bahwa penelitian pelaksanaan SPP simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Tungu sudah sesuai dengan apa yang ada di petunjuk teknis operasional atau PTO. Kemudian yang kedua, Yusuf Sukman Jayadi 2017 menghasilkan dalam pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, Karin Nisa 2021 menghasilkan bahwa proses penyaluran dana atau pemberian dana yang dilakukan oleh pihak UPK DAPM Al-Barokah sangat membantu masyarakat. Kemudian yang keempat, Suratno 2021 ini menghasilkan bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan masih tetap efektif, terbukti, dana terus berkembang dan lestari. Dan kemudian yang terakhir, menurut Fadila tahun 2021 menghasilkan bahwa unit pengelolaan kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat atau UPK DAPM di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu memberikan kualitas pelayanan dengan baik. Adapun model penelitian pada penelitian ini yaitu UPK DAPM Duta Harta Lestari merupakan salah satu UPK yang memiliki tingkat kolektibilitas tingkat 5 yang sangat tinggi dari UPK lainnya. Dana amanah pemberdayaan masyarakat ini bersumber dari BLM, PNPM Mandiri Pedesaan, sehingga peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pengelolaan dananya, kredit usahanya, serta sistem yang digunakan yakni sistem tanggung renteng. Keseluruhan masalah tersebut dibahas dalam penelitian ini dengan judul Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dengan Sistem Tanggung Renteng, Studi Kasus pada Unit Pengelolaan Kegiatan pada Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar. Baik, berikut merupakan rancangan penelitian pada penelitian ini. Rancangan yang dibuat oleh penulis seperti tertera pada slide, bahwa judul dilatar belakangi oleh beberapa masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan serta didukung oleh kajian teori. Kemudian dibuatkan metode penelitian berupa sumber data teknik, pengambilan data, dan serta analisis data. Baik, selanjutnya ada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada UPK Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar yang berlokasi di Dusun Banjangan, Desa Dencari. Subjek penelitiannya yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam penelitian yakni pengurus organisasi UPK DAPM Duta Harta Lestari yang diberikan amanah di dalam mengelola keuangan. Kemudian objek pada penelitian ini adalah pengelolaan dana amanah, pemberdayaan dengan sistem tanggung renteng, studi kasus pada unit pengelolaan kegiatan Duta Harta Lestari Kecamatan Banjar. Selanjutnya ada jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yakni terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Observasi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 dengan berkunjung langsung ke UPK DAPM Duta Harta Lestari dan mencatat hasil pengamatan mengenai objek yang diteliti. Kemudian data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti dari struktur organisasi UPK DAPM Duta Harta Lestari, penyajian laporan keuangan, buku literatur, jurnal ilmiah maupun tulisan lainnya yang berisi kajian teori yang mendukung penelitian ini. Baik, selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data.
Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke UPK DAPM Duta Harta Lestari untuk dapat mengamati mengenai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan gambaran umum, lokasi, serta rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang kedua, yaitu wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada informan yang telah dipilih secara purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Ketua UPK Kecamatan Banjar, yang kedua, Sekretaris UPK Kecamatan Banjar, dan yang ketiga, Bendahara UPK Kecamatan Banjar. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen SOP pemberian kredit dan catatan penyajian laporan keuangan khususnya data kolektibilitas kredit beserta dokumen lainnya yang relevan dengan fenomena pelaporan serta pertanggungjawaban organisasi UPK DAPM Duta Harta Lestari. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua reduksi data, dan yang ketiga penyajian data, yang keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir, keabsahan data pada penelitian ini menggunakan kriteria kepercayaan atau credibility dengan teknik triangulasi dalam mengukur keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengumpulan data serta waktu. Maka, peneliti perlu melakukan triangulasi untuk dapat menjamin keabsahan data yang sudah dikumpulkan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Presentasi saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.